Warga Kalimantan Barat mungkin merasa malu mempunyai wakil gubernur yang sok petangtang petengteng sampai menantangkan Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat. Seharusnya sebagai pemimpin itu mengimprovisasi bagaimana caranya agar APBD di Kalimantan Barat ini meningkat. Karena kita ketahui bahwa Kalimantan Barat itu kan banyak sekali sumber daya alam yang banyak kayak pabrik-pabrik ya. Kenapa tidak diimprov bagaimana caranya gitu? Apakah pajaknya dinaikkan untuk pabrik-pabrik ya, jangan sampai seperti di Pati ya. Ini kita simak dulu lah videonya bersama-sama nih. Silahkan. Untuk Wagub Kalimantan Barat, tidak perlu tantang KDM. Saya rasa kalau KDM bisa menjadi gubernur Kalimantan Barat, saya yakin ya 99,9% ya, dengan dana APBD yang 6 triliun katamu, saya yakin itu KDM bisa mengalokasikan itu dana ya. Dan KDM itu orangnya pintar, punya integritas ya, bukan kayak kamu tidak punya integritas. Lihat saja ya, dari raut wajahmu dengan pidatomu yang songong ya, nantangin orang, nantangin pejabat lain, itu menggambarkan bahwa kamu tidak punya integritas, bahwa kamu tidak punya kecerdasan ya. Bukannya kamu berbenah diri, bukannya kamu mengkoreksi diri ya. Selama ini sebelum kamu jadi wakil gubernur, kamu pernah menjabat jadi anggota DPR Kabupaten Sintang tentunya kan. Jadi seharusnya kamu berpikir, duduk sambil ngerokok, sambil minum kopi. Itu baru yang benar, bukan nantangin pejabat orang. Seharusnya kalian itu bersyukur dengan adanya masyarakat mengupload, mengkritik kinerja kalian ya. Kalian bisa bekerja ya. Karena selama ini kalian tidak bekerja untuk rakyat. Selama ini berapa abad masyarakat Kalimantan Barat diam-diam baik, tidak ada yang mengkritik. Ya, makanya itu kalian terlena. Terlalu terlena kalian. Tidak perlu tantang KDM, ya. Dan saya yakin 99% KDM akan berhasil, walaupun tidak semua kabupaten daerah yang ada di Kalimantan Barat itu akan dibangun, tapi paling tidak dia akan membangun, dia akan bekerja sesuai kemampuan dia, sesuai anggaran. Masa sih 6 triliun tidak cukup? Ya paling tidak ya ceklah mana yang benar-benar perlu dibangun dulu, bertahap itu loh. Bertahap. Yang namanya di sini juga di Amerika ya, tidak sekaligus membangun, bertahap ya. Makanya ada 5 tahun. Ya gunakanlah waktu kalian 5 tahun itu untuk membangun infrastruktur yang rusak-rusak yang ada di Kalimantan Barat. Bukan nantang-nantengin orang. Kocak memang otakmu. Wakil Gubernur Kalimantan Barat murka pada saat dia berpidato. Dia menantang KDM. Dia menyatakan, saya tantang Deddy Mulyadi, kalau berani kita pinjam 3 bulan untuk membangun jalan dan membangun Kalimantan Barat. Dikarenakan dia ini sudah marah, banyak komentar rakyatnya yang menyatakan jalan di Kalimantan Barat masih buruk, sedangkan dibandingkan dengan Jawa Barat, jalan di Jawa Barat sudah bagus. Akhirnya pada saat dia berpidato, malah Wakil Gubernur Kalimantan Barat marah, menyebut-nyebut nama KDM. Dia menyatakan dia berani cium lutut KDM kalau KDM bisa membangun dengan dana 6 triliun untuk membangun jalan di Kalimantan Barat. Nah ini kenapa malah dia marah ke KDM ya. KDM selama ini tidak pernah membanding-bandingkan. KDM kan cuma menunjukkan aksi kerjanya, bahkan yang memviralkan para rakyatnya ya, jalan KDM sudah bagus, mulus ya. Nah yang protes juga terhadap dirimu wahai pejabat Kalimantan Barat, yang protes juga wargamu sendiri. Mereka ingin tukar gubernur, akhirnya dia tidak terima ya yang diucapkan oleh Wakil
Gubernur Kalimantan Barat, dia menantang kalau KDM berani membangun jalannya mulus, selama 3 bulan dia mau pinjam KDM, lalu dia cium lutut KDM. Ini bukan soal banding-bandingan katanya, karena fiskal kita berbeda, luas wilayah berbeda, penghasilan APBD juga berbeda. Nah ini jangan panas ya Pak, Bapak Krisantus ya, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, jangan marahnya ke KDM, koreksi diri. Setidaknya meskipun tidak mulus seperti Jawa Barat, namun jangan seperti kubangan kerbau ya. Itu wargamu mau lewat susah, mobilnya hampir tenggelam oleh lumpur ya. Itu contohnya, itu ada di gambar itu. Jadi wajar kalau rakyatmu protes. Wahai Bapak Wakil Gubernur, mohon maaf Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, jangan malah kamu menantang KDM. KDM memang sudah oke ya. Mana mungkin juga KDM mau pindah ke sana. Dia asli Jabar. Dia memang memperbaiki, membaguskan Jawa Barat. Dia keturunan pribumi Jawa Barat. Dia orang Sunda. Pasti yang dipimpinnya daerah dia sendiri. Nah, jadi kalau kamu menyatakan mau tukar gubernur, kamu perbaiki dulu sendiri ya. Perbaiki tempatmu, jangan iri dengan orangnya ya. Irilah dengan kinerjanya, dengan cara kau tiru dan kau perbaiki. Meskipun tidak sebagus Jawa Barat, setidaknya jangan kayak kubangan kerbau, oke? Bapak Krisantus Kurniawan, mohon maaf juga karena saya melihat videomu viral ya. Saat kamu berpidato, kamu menyebut-nyebut nama KDM. Saya yang di luar Jabar saja memang kagum dengan KDM. Sudah saya dengar, memang kata kamu beda luasnya, luaslah memang luas Kalimantan Barat. Penghasilannya sedikit di sana, APBD-nya sedikit. Namun usahakan berarti bagian-bagian yang diutamakan, yang buruk nian ya, yang terlalu buruk kayak gitu baru perbaiki benar. Jangan berarti tidak ada pembangunan ya. Yang memang sudah buruk, yang parah sekali, nah perbaikilah supaya rakyatmu tidak menyatakan mau tukar gubernur ya. Ini bukan salah KDM, ini salah rakyatmu sendiri yang berkoar-koar mereka pengen tukar gubernur. Oke, Bapak Krisantus Kurniawan, Bapak Wakil Gubernur, jangan marah ya. Sudah kami dengar pidatomu ya, oke? Saya sebagai masyarakat Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang, malu Pak dengan pernyataan keras Pak Wakil Gubernur Kalimantan Barat terkait dengan beberapa video kritikan warga, baik dari Sintang, Sepau, dan lain sebagainya, yang mengkritisi jalan rusak, baik itu jalan provinsi dan jalan kabupaten. Wakil Gubernur kita tersinggung dan marah ya, dan membandingkan ingin menantang KDM untuk membangun Kalimantan Barat kalau bisa memakai anggaran 6 triliun lebih itu. Pak, saya mau kasih tahu, kalau KDM tidak perlu kita tantang, beliau udah bisa. Nah, hanya beliau memang tidak mau bikin Pemprov Kalimantan Barat itu malu 2-3 kali. Udah malu oleh warganya sendiri, malu nanti oleh KDM. Kalau KDM jangankan anggaran 6 triliun lebih, 137 triliun beliau mampu mengelolanya untuk membangun Provinsi Jawa Barat. Nah, seharusnya menurut saya kalau ada anggaran kita segitu, Kalimantan Barat 6 triliun lebih, itu digunakan dulu, dikerjakan dulu ya, sampai di mana progresnya itu ke permintaan masyarakat. Nah, kalau itu tidak dikerjakan 6 triliun lebih ini, apalagi anggaran yang sampai beratus-ratus triliun gitu loh. Kerjakan dulu yang 6 triliun nih untuk membuktikannya kepada masyarakat, baru kita bisa menantang orang lain. Betul, kalau KDM sekali. percuma ditantang, kalian bukan kelas beliau. Nah, maksud kita gunakan logika ini dengan baik, menanggapi kritikan dari masyarakat. Setelah itu kita berpikir untuk berbenah. Bagaimana caranya supaya anggaran yang ada ini walaupun sedikit tapi bermanfaat untuk orang banyak. Ya, kenapa banyak banget orang suka nyenggol KDM? Bingung gua, kenapa gitu? Pak KDM tuh nggak pernah nyenggol Kalbar loh Pak, nggak pernah nyenggol daerah-daerah lain. Pak KDM hanya fokus dengan Jabar. Terlepas dari banyaknya masyarakat Bapak yang meminta KDM buat memimpin daerah kalian, bukan berarti Bapak marah-marah ke KDM dong.
Berarti kan kinerja Bapak dan tim yang harusnya diperbaiki dong. Ya kan ya? Harusnya kan seperti itu ya. Kalau Bapak merasa bahwa anggaran tersebut nggak cukup buat membangun Kalbar, ngapain Bapak maju? Kalau nggak sanggup ya jangan maju Pak, pusing kan jadinya. Sudah sepatutnya pemimpin menerima kritikan, apalagi apabila di suatu programnya mereka atau suatu daerah mereka tidak berprogres. Bapak tahu nggak kenapa KDM begitu diyakini sama orang-orang bahwa beliau bisa menyelesaikan masalah apapun? Karena KDM itu solutif dan responsif. Setiap ada problem, masyarakat bisa melakukan pengaduan lewat media sosial. Hal inilah yang membuat bagaimana problem-problem di Jawa Barat itu terlihat cepat selesainya. Dan semua orang bisa melihat progresnya. Karena semua didokumentasikan, dikontenin. Gubernur konten ini membuat daerahnya menjadi lebih maju dan bekerja secara efisien. Yang diharapkan warga Kalbar, pemerintahannya juga melakukan hal yang sama. Bekerja secara efisien, menunjukkan progres dan perubahan. Mungkin kan gue nggak tahu kan Pak ya. Mungkin selama periode jabatan Bapak dan tim itu nggak ada progresnya, sehingga masyarakatnya kesel. Tapi kalau masyarakatnya kesel, bukan berarti Bapak bisa kesel ke KDM juga dong. By the way, nggak bisa Pak, KDM nggak bisa dipinjam selama 3 bulan, nggak bisa. Kalau mau ada biaya sewanya. Kang Dedi, ya tolonglah Kang Dedi. Kumaha ayak nonton, saka dia tolonglah jalan kami, Kang Dedi. Tengoklah Kang Dedi, permasalahan gubernur kami, aku pun tak tahu. Inilah kondisi jalan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah desa Bedayan, Kang Dedi, Kalimantan Barat ini. Kau tengok, itu sempat misalnya dicangkul kata mereka itu bah, saking segala orang warga malas nyangkul buat ke alur air, alur parit. Tengok rumah orang di bawah jalan, bayangkan lah kemana mau buang pacuran air tuh kayak mana, coba lah, tolonglah jalan kami nih.